Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kali ini kita akan kembali berjumpa dalam forum kuliah online, ya, kuliah online dalam mata kuliah sistem tersobar. Pertemuan yang terakhir, di mana topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah microservice. Ya, microservice melengkapi pembahasan tentang SWA, Service Oriented Architecture, dan juga pembahasan tentang pembangunan web service. Ya, jadi dalam mata kuliah sistem tersobar ini eh, seharusnya ada tugas proyek yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, berhubung karena situasi, ya mungkin situasi kondisi eh, yang kita alami saat ini, ya, dan juga kondisi pembelajaran yang kita lakukan, saya merasa tidak mendukung, ya. Saya merasa tidak mendukung, tidak, ya mungkin eh, akan banyak kendala barangkali kalau mahasiswa harus mengerjakan tugas proyek. Ya, maka kita membahas secara teoritis saja, tetapi juga sudah diperkenalkan bentuk-bentuk programming daripada web service. Ya, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu microservice, di mana beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir ini adalah pertama, uh, mengenal apa sih itu yang disebut dengan microservice. Bagaimana kira-kira dibandingkan dengan monolitik, yaitu pada topik microservice versus monolitik. Kemudian bagaimana implementasinya ke web, ke perangkat-perangkat yang mobile, ya, yang bergerak, dan juga kita akan melihat ke perbandingannya dengan service oriented architecture. Ya, apa sih perbedaan antara microservice dengan service oriented architecture? Ya, apa itu microservice? Dikatakan bahwa microservice adalah suatu framework, arsitektur yang dipakai sebagai model dalam pembuatan aplikasi cloud yang modern.
Di dalam microservice, setiap aplikasi dibangun sebagai sekumpulan service dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Masing-masing dari aplikasi tersebut saling berkomunikasi melalui API atau Application Programming Interface (API). Ya. Arsitektur microservice bersifat terdistribusi, sehingga perubahan pada program yang dilakukan oleh satu tim developer tidak mengganggu keseluruhan aplikasi. Di sini kita akan melihat ya, kita bandingkan antara yang disebut sebagai microservice dan yang disebut sebagai monolitik. Ya, kalau kita lihat dari bahasanya, ya, dari arti katanya, microservice berarti pelayanan yang sifatnya micro. Ya, nanti kita lihat per definisinya seperti apa. Sementara monolitik itu adalah pelayanan yang sifatnya tunggal, ya, tunggal atau individual. Maka dalam konsep pendekatan desain kita mengenal yang pertama adalah arsitektur monolitik dan yang kedua adalah arsitektur microservice. Arsitektur monolitik merupakan sebuah arsitektur di mana dalam pembuatan aplikasinya semua komponen menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan antara front end dan back end dalam satu aplikasi yang sama. Sementara arsitektur microservice membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung satu sama lain. Ya, ada tulis ya. Saling terhubung satu sama lain. Bukan tidak. Setiap microservice merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta berbagai adapternya, termasuk dalam hal ini adalah bahasa pemrograman dan lain-lain. Kita bisa lihat bagaimana secara skematik digambarkan perbedaan antara microservice dengan arsitektur monolitik. Ya, kita lihat bahwa di monolitik application, ya, di mana 9 task, ya, digambarkan di sini bahwa ada 9 task dari task 1 sampai dengan task 9 itu berada di dalam satu paket, ya, di dalam satu kotak yang di mana keseluruhannya menyatu, ya, keseluruhannya menyatu yang menggambarkan bahwa di sana ada tight coupling, ya, keterikatan yang kuat antara satu tasking dengan tasking yang lain, ya, menyatu ke dalam satu kesatuan yang juga akan menyebabkan bahwa rusaknya satu tasking, ya, rusaknya satu tasking itu akan merusak bangunan secara keseluruhan, ya, akan merusak bangunan secara keseluruhan,
Ya, maka dia dikatakan sebagai berkaitan erat, berikatan erat, bergandeng erat atau tight coupling. Sementara untuk microservice itu kita lihat secara skematiknya dia merupakan tasking-tasking yang terpisah. Ya, terpisah satu sama lain tetapi saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Artinya bahwa uh, dia berhubungan dengan sejumlah tasking, sejumlah modular yang masing-masing memiliki ujung kerja, tetapi saling terhubung satu sama lain, saling mendukung, dan dari gambaran ini memperlihatkan sifat daripada microservice adalah loose coupling, artinya bergandeng lemah, ya, memiliki keterikatan yang lemah antara satu dengan yang lain, sebagaimana sudah dipelajari dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya di dalam pendekatan object oriented programming, object oriented design, bahwa loss coupling itu artinya menyebabkan bahwa kerusakan, kegagalan yang terjadi pada satu modular atau satu tasking sebagaimana digambarkan dalam skema ini itu tidak merusak bangunan secara keseluruhan. Itu seperti itulah gambaran daripada microservice. Implementasi ke web. Nah, lalu di sini ya karena sebagaimana kita pahami bahwa hampir seluruh implementasi saat ini itu sudah diarahkan ke mobile, ya, sudah masuk juga diarahkan ke web, yang berarti bahwa aplikasinya itu adalah diarahkan ke aplikasi mobile. Namun di dalam arsitektur microservice ini kita tidak bisa langsung menerapkan aplikasi yang kita bangun itu ke mobile, ya, ke komunikasi ke perangkat mobile, ya, seperti web Android, kemudian iOS dan lain-lain. Apa yang kita butuhkan di sana? Yang kita butuhkan adalah API gateway, ya, application programming interface gateway, ya, yang akan menghubungkan, yang akan membuat jalan masuk, pintu gerbang untuk bisa diaplikasikan ke mobile apa ini tools, ya, ke perangkat equipment mobile, ke perangkat mobile. API gateway memiliki tugas seperti load balancing, caching, access control, API metering, dan juga bisa berfungsi sebagai monitoring. Ya, kita lihat di sini ya secara skematik dari microservice. Bagaimana dia supaya bisa digunakan pada aplikasi-aplikasi perangkat ke perangkat mobile, web pada dalam hal ini. Ya, maka dibutuhkan di sini sudah dijelaskan tadi bahwa ini dibutuhkan yang disebut dengan API gateway, ya, untuk bisa
diimplementasikan pada perangkat-perangkat komunikasi atau processing mobile. Ya, jadi jadi maksudnya kalau dibangun ya, kalau implementasi itu dibangun katakanlah pada sebuah server, ya, maka ya di sini ada database, ya, ada database yang memuat atau menyimpan account yang menyimpan produk, yang menyimpan promosi-promosi, yang menyimpan order-order, dan yang menyimpan payment-payment. Itu kemudian dilewatkan pada API Gateway untuk kemudian bisa diimplementasikan di dalam web, di dalam perangkat komunikasi yang bergerak, dan juga di dalam perangkat Android misalnya. Bagaimana arsitektur daripada microservice? Ya, kita lihat arsitekturnya di sini. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada apa ini, message broker. Ya, ada message broker. Ya, jadi bayangannya di sini adalah aplikasi-aplikasi yang bentuknya bisnis, ya, yang saat ini lagi banyak digunakan. Ya, jadi di sini ada message broker, ya, semacam apa ya, eh, marketing ya barangkali. Ya. Kemudian di sana ya dihimpun, tentu saja dihimpun ke dalam basis data, ya, meliputi. Kemudian dari sana akan ada pelayanan account service, kemudian ada product service, ada promotion service, ada order service, ya, ada order service, di mana bagian ini kita sebut sebagai central log. Sementara pada bagian face yang akan menghubungkan, yang akan dilewatkan pada API gateway, itu disebut sebagai apa ini, central monitor, ya, disebut sebagai central monitoring. Kemudian setelah dia melewati sebuah API gateway, lalu kemudian bisa digunakan oleh klien, ya, bisa digunakan oleh klien. Ini tentu saja terjadi bolak-balik karena sifatnya adalah dinamis, yang terjadi bolak-balik, komunikasi bolak-balik. Ya, itu adalah arsitektur daripada microservice. Apa landasan? Landasan idenya, gagasannya adalah di mana setiap modul memiliki batasan-batasan bisnis tertentu yang dapat dikembangkan secara independen. Karena dapat dikembangkan secara independen, setiap modul pun juga dapat menentukan teknologi stacknya sendiri. Hal tersebut tentu akan menjadi keuntungan tersendiri karena teknologi yang digunakan dapat lebih disesuaikan dengan proses bisnis terkait, ya, yang juga menunjukkan bahwa keterikatan, ya, keterikatan antara satu tasking tadi yang sudah disebutkan itu begitu longgar, ya, tidak kuat, begitu longgar, atau diberi kebebasan kepada klien untuk mengembangkan
baik prosesnya maupun ya interaksinya secara sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Data flow-nya seperti apa? Ya, ada data flow dalam bentuk, ada yang disebut dengan data flow dalam bentuk linear pipeline, di mana ada data source, ya. Kemudian jika ia sudah menjadi final raw data, kemudian dia dikreasilah HTML. Ya, jadi kita mengkreasi HTML berbasis data source dengan dasar data source yang kita miliki. Kemudian setelah menjadi HTML data, maka kemudian disimpan ke dalam data store, ya. Kemudian itu dipublish lewat website. Itu bentuk daripada linear pipeline. Bentuk yang kedua disebut dengan direct acyclic graph, ya, di mana data source setelah dia final menjadi data yang sudah bisa digunakan, maka kemudian dia disimpan ke dalam data store. Ya, jadi tidak dikreasikan dulu HTML-nya, tetapi langsung disimpan ke dalam data store. Di waktu yang sama juga dikreasi, dibuat HTML-nya. Ya, dibuat HTML-nya, lalu kemudian disimpan itu sebagai di dalam data store, dan juga bisa dipublish melalui atau ke website. Ini adalah bentuk daripada direct acyclic graph. Ya. Jadi dari HTML, dari data source itu bisa kita buat HTML, kemudian disimpan di data source, kemudian juga dipublish. Dari HTML itu dipublish ke website. Ya, tentu yang mana yang kita akan gunakan itu akan bergantung kepada bentuk, ya, orang menyebut, kita sebut saja di sini bentuk bisnisnya. Ya, jadi artinya bentuk komunikasinya seperti apa, bentuk interaksinya seperti apa. Bagaimana bentuk pengiriman pesan, ya, di dalam microservice? Ya, jadi dari topik, dibuat topik-topik ini dari Apache Kafka, ya, Apache Kafka. Bentuknya adalah topik-topik itu akan mengirim, ya, mengirim message atau pesan ke topik yang lain. Jadi topik di sini kita bisa menyebutnya sebagai modul, ya, sebagai modul. Kemudian dari topik satu akan dikirim ke topik 2, dan dari topik 2 akan dikirim ke topik 3. Ya, tentu saja dia bisa mengalami sebuah proses. Pada saat dia tiba di topik 1, dia akan mengalami proses, kemudian keluar sebagai message yang akan dikirim ke topik 2. Di topik 2 dia bisa mengalami sebuah proses atau sejumlah proses, lalu dikirim lagi sebagai message ke topik 3, ya, ke topik 3. Ya, ini bisa terjadi secara sambung menyambung, ya, dari satu modul ke modul yang lain, ya, karena mereka terhubung, ya, terhubung, ya.
Jadi tidak lepas sebagai sebuah sistem sama sekali, tetapi terhubung dan bisa saling mengirim pesan. Ya. Lalu bagaimana dengan konsep data grid? Ya, jadi dari bentuk apa ini tadi, ya microservice, bagaimana bentuk pelayanan di microservice tadi, bentuk bagaimana pesan-pesan itu disampaikan dari satu topik ke topik yang lain. Lalu bagaimana dengan grid-nya? Ya, bagaimana dengan grid, data grid konsep? Ya. Tentu di sini ya dengan data, kalau kita apa ini membangun sebuah data grid konsep, ya membangun data grid artinya bahwa pesan-pesan yang dihasilkan oleh sebuah topik, pesan-pesan yang dihasilkan oleh sebuah topik, itu kemudian ditambahkan dengan data objek yang lain. Ya, ditambahkan dengan data objek yang lain sehingga kualitas atau kemampuan daripada pesan itu menjadi meningkat, menjadi lebih baik. Ya, jadi data grid. Jadi ada uh, penggabungan dari proses-proses yang terjadi di blok yang lain. Ya, itu disebut sebagai data objek. Ya, jadi kalau kita apa ini maksud daripada data grid ini adalah memperkuat, ya, meningkatkan kemampuan daripada sebuah sistem, terutama dalam hal ini adalah server, untuk bisa menyajikan atau untuk bisa menghasilkan kualitas data yang jauh lebih baik, ya yang jauh lebih baik karena dilengkapi dengan data-data objek yang lain. Kemudian ada 6 keuntungan, ya 6 keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan microservice architecture. Ya. Bahwa microservice uh, mudah untuk membangun, ya membangun dan meningkat, ya di membangun tidak untuk mengurangi kualitasnya, tetapi memperbaiki, ya meningkatkan kualitas daripada hasil proses, ya. Kemudian microservice mudah untuk digunakan, microservice mudah untuk dirawat, diperbaiki, dan mudah untuk dikembangkan, ya diperluas, ya. Kemudian microservice mempermudah koordinasi lintas tim. Juga microservice dapat memperbaiki performa pengiriman dan juga skalabilitas. Dan kemudian microservice mempermudah proses real time. Itu adalah keuntungan-keuntungan atau 6 keuntungan daripada penggunaan microservice architecture.
Bagaimana kalau kita bandingkan dengan SWOT, Service Oriented Architecture? Ya, jadi berdasarkan pada desainnya kita mengenal micro service dan kemudian ada monolit. Ya, microservice itu artinya kita membagi pelayanan-pelayanan ke dalam skala-skala yang lebih kecil, kemudian digabungkan. Sementara oleh karena itu microservice itu sifatnya adalah tadi dikatakan sebagai loose coupling. Ya. Sementara monolitik itu menyatu sebagaimana sudah digambarkan, dia menjadi satu kesatuan. Ya, jadi seperti digambarkan tasking tadi menyatu sebagai satu kesatuan. Ya, itu berdasarkan desainnya. Ya, berdasarkan orientasi pelayanan, maka kita bedakan menjadi microservice dan service oriented architecture. Ya, maka di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan antara microservice dengan service oriented architecture atau disingkat dengan SOAR. Ya, perbedaan antara microservice dengan SOAR kita bisa lihat dari pertama adalah arsitekturnya. Yang kedua kita bisa lihat dari penyimpanan datanya. Yang ketiga kita bisa lihat dari fleksibilitasnya. Dan yang keempat kita bisa lihat dari toleransi kesalahan. Bagaimana arsitekturnya? Dari sudut arsitekturnya, bahwa kedua gaya arsitektur didasarkan pada sistem tersebar atau terdistribusi dan mereka bertujuan untuk membagi aplikasi menjadi layanan-layanan, menjadi sub-sub layanan. Masing-masing layanan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam kedua pola arsitektur. Arsitektur microservice adalah tentang mengembangkan aplikasi tunggal sebagai rangkaian layanan kecil dan independen yang dikembangkan dan digunakan secara independen. Sementara service oriented arsitektur SOAR di sisi lain adalah konsep yang lebih luas, sehingga ruang lingkup masalah dengan gaya ini lebih besar. Tidak seperti layanan microservice, SOAR terdiri dari layanan aplikasi yang digabungkan secara longgar yang berkomunikasi melalui mekanisme komunikasi umum. Kemudian dari sudut penyimpanan data, layanan mikro memiliki penyimpanan data independen, yang berarti setiap layanan mikro akan menjadi layanan independen dan tidak berbagi penyimpanan data yang umum di antara mereka. Penyimpanan data membawa serangkaian pro dan kontra sendiri. Komunikasi di antara layanan mikro hanya dapat dilakukan melalui seperangkat protokol umum seperti HTTP. Ya. Dalam model SOA, layanan berbagi lapisan penyimpanan data yang sama dapat dalam aplikasi. Layanan secara longgar digabungkan dalam SOA dan mandiri. Konsumen hanya memperhatikan antar muka layanan
dan tidak memperdulikan dengan implementasi. Kemudian dari sisi fleksibilitasnya, karena layanan mikro mandiri, setiap perubahan pada layanan mikro dapat diuji dan digunakan secara independen. Ini memudahkan kita untuk berkonsentrasi pada kapabilitas bisnis dari satu layanan mikro daripada memikirkan seluruh aplikasi. Jadi, perubahan yang diperlukan untuk fitur-fitur baru terbatas pada masing-masing layanan mikro. Sementara SWA di sisi lain memiliki fleksibilitas organisasi yang lebih besar dan implementasi yang spesifik untuk lingkungan, sehingga mereka dapat secara efektif merespon perubahan lingkungan bisnis. SWA mendistribusi logika ke portal dan layanan individual. Lalu kita bisa melihat lagi dari sisi toleransi kesalahan. Ya, jadi kita sudah memperoleh gambaran bahwa microservice itu sifatnya individual. Sifatnya adalah pelayanan individual. Sementara kita akan melihat bahwa SWA itu adalah pelayanan yang sifatnya global. Ya. Sehingga SWA itu lebih cocok untuk implementasi pada perusahaan-perusahaan, terutama di sini adalah perusahaan-perusahaan yang besar, skala besar. Toleransi kesalahan, bagaimana dengan toleransi kesalahan? Ya, kita akan lihat ya bahwa SWA memungkinkan integrasi komponen. SWA memungkinkan integrasi komponen perangkat lunak yang ada dari berbagai sumber dengan lebih cepat, sehingga toleransi kesalahan dapat dilakukan. Ya, artinya adanya kesalahan dengan ukuran-ukuran yang tertentu itu bisa ditoleransi, artinya tidak mengurangi kualitas pelayanan. Toleransi kesalahan adalah kunci untuk sistem terdistribusi besar. Ini meminimalkan dampak modifikasi dan kegagalan pada landscape sistem secara keseluruhan. Layanan mikro di sisi lain lebih rentan terhadap kegagalan karena proliferasi layanan dan komunikasi jaringan antar layanan mereka. Aplikasi microservice yang diberikan adalah kumpulan layanan independen dan otonom, dan kegagalan pada satu atau lebih dari satu layanan tidak boleh beruntun, tidak boleh menjatuhkan seluruh aplikasi, ya, tidak boleh merusak seluruh aplikasi. Ringkasnya kita bisa sebut bahwa layanan mikro fokus pada isolasi. Layanan mana tidak bergantung satu sama lain dan perubahan yang diperlukan untuk fitur baru terbatas pada layanan mikro individu. Layanan mikro mewakili arsitektur untuk sistem individual. Sementara SWA di sisi lain mendefinisikan bagaimana sejumlah sistem berinteraksi dalam IT perusahaan. Dalam hal ini tidak seperti layanan mikro, fokus daripada arsitektur orientasi layanan atau SWA adalah pada infrastruktur fungsional dan layanan bisnis, bukan pada infrastruktur teknis.
dan layanan. Ya, kita ya ini sudah digambarkan tadi masing-masingnya ya, bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara microservice dengan service oriented architecture. Ya, jadi tadi kita bisa melihat pertama dari arsitekturnya, yang kedua kita bisa melihat dari penyimpanan datanya, kita bisa melihat dari fleksibilitasnya, dan juga kita bisa melihat dari fault tolerance atau toleransi kesalahan atau kegagalan. Jadi saya kira itulah eh, saya kira pembahasan kita pada pertemuan hari ini melengkapi pembahasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena kita sudah membahas tentang SOA, juga telah membahas secara umum bagaimana web service, kemudian kita lengkapi dengan uh, micro service. Maka saya anggap ini tuntas ya, cukup lengkap dari sisi bagaimana kita membangun sebuah web service. Ya. Jadi itulah yang saya bisa jelaskan pada pertemuan terakhir ini. Silakan dicermati kembali videonya ya, dan tuangkan pertanyaan pada kolom komentar video YouTube ini ya. Jadi tuliskan pertanyaan Anda jika ada yang mau ditanyakan, dan atau mungkin bisa menanggapi atau menjawab ya, bisa menanggapi apakah itu pernyataan dari teman-temannya atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman. Jadi tidak harus saya menjawab, karena ini forumnya adalah forum diskusi ya, forum diskusi. Demikian saya kira pembahasan kita hari ini. Selamat belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Tentu saja dengan harapan mahasiswa bisa sukses semua, insyaallah. Ya, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.